Rubrik merupakan skala penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja atau performance. Dalam rubrik itu terdapat kriteria untuk memberikan penilaian kinerja dari suatu tugas tertentu. Misalnya tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi untuk memberikan skor pada tugas tersebut, dengan menggunakan rubrik ini akan memudahkan kita dalam menentukan nilai yang akan kita berikan nanti. Karena dalam rubrik itu sudah tersedia tingkatan atau nilai capaian untuk memberikan satu skor. Nah, sehingga rubrik ini berguna bagi mahasiswa, begitu pula dengan dosen ataupun guru untuk memberikan skor penilaian pada satu tugas. Nah, kali ini saya akan men-share bagaimana cara membuat rubrik yang kita bisa buat dengan menggunakan jaringan internet. Pertama-tama kita cari ya rubrik maker, sudah ada di sini. Ini salah satu website yang menyediakan kepada kita untuk membuat rubrik secara otomatis. Sebenarnya ada beberapa website yang menyiapkan untuk pembuatan rubrik, tapi ini yang salah satu nih yang paling, bagi saya paling mudah karena tidak perlu kita melakukan pendaftaran. Nah, untuk halaman pertama ini di rubrik maker, ini kita bisa melihat ada create rubrik dan title-nya. Nanti di sini judulnya kita tulis judul rubrik kita, kemudian level rubrik yang akan kita berikan. Ya, kemudian make. Di samping itu pada bagian bawahnya di sini ada sampel atau contoh rubrik. Misalnya oral presentation, kalau saya klik, nah ini contoh rubrik seperti ini. Nah, ada penilaiannya, misalnya kalau satu nilainya 1, presentasinya ini tidak berhubungan dengan topik. Kemudian kalau 2 nilainya 2, memiliki penjelasannya susah, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke halaman yang pertama tadi. Nah, kita akan membuat rubrik, judulnya misalnya tentang writing. Kemudian levelnya karena mahasiswa, ya kita memberikan level high, kemudian ditekan tombol make. Nah, halaman berikutnya akan tampil seperti ini. Ada 4 kolom penilaian. Dan di sebelah kirinya di sini ini untuk memilih kriteria. Ya, kita lihat topiknya. Di sini ada beberapa topik. Tapi tadi itu kita akan memberikan penilaian writing. Di sini ada writing. Kemudian kita tinggal menyesuaikan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Misalnya komponen pertama kita menggunakan convention. Nah, di sini secara otomatis ini akan muncul beberapa grade penilaian atau grade capaian. Ada 4 ya. Kalau nomor 1 maksudnya kita memberikan penilaian. Kalau 1 kita berikan nilai pada bagian conventionnya ini berarti ada lebih dari 10 ejaan maupun grammar yang salah ya. Kemudian kalau 2 kita berikan nilai itu lebih dari 5 ejaan maupun grammar yang yang salah, ada kesalahan ejaan. Kalau 3 kurang dari 5 ejaan yang salah. Kalau kita memberikan nilai 4, nilai full, berarti ejaannya, gramarnya, kemudian penulisan huruf besar, huruf kecil, ini tidak ada yang salah, nilainya full. Kemudian ya kita tambah lagi
untuk topiknya. Yang kedua, kita memilih tadi sudah ini tetap writing ya. Kemudian komponen yang kita akan berikan penilaian organization. Ya, bagaimana ide-ide itu diorganisasikan, disusun dengan baik. Kemudian topik selanjutnya yang ketiga masih writing, kemudian komponennya kita pilih sentence fluency, kalimatnya ya. Apakah kalau kita baca kalimatnya itu tidak terputus-putus ya, bagaimana panjang kalimat yang digunakan, panjang pendeknya gitu. Kemudian yang selanjutnya kita memilih tetap writing, komponennya kita memilih word choice, pilihan kata ya. Nah, ini ada 4 yang kita masukkan. Sekiranya masih ada yang lain, tinggal menekan tombol add a row. Tapi kalau 4 saja ya seperti yang kita sudah buat, kita menekan tombol finish. Nah, ini sudah selesai. Di bagian atas di sini ini sudah muncul judul rubrik tadi, kita judulnya writing. Kemudian di sini ada beberapa icon. Yang pertama ini kita akan mendownload atau memprint, ini yang kita tekan. Kemudian untuk melihat hasilnya, ini contohnya kalau saya tekan, nah hasilnya seperti ini ya. Kemudian saya kembali. Nah, kalau yang ini tadi sudah view checklist, kemudian ini untuk mengedit, ini propertiesnya. Kemudian kalau ini, kalau tombol ini untuk menghapus rubrik yang kita sudah buat. Baik, kita akan mendownload, melihat hasilnya. Nah, seperti ini, tinggal kita tekan tombol untuk download. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita print atau kita bagikan ke mahasiswa kita. Nah, itu cara yang pertama, bagaimana membuat rubrik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menggunakan rubrik ini. Caranya mudah. Misalnya kita sudah memberikan tugas, kemudian tugas itu kita periksa, kemudian kita mencocokkan yang ada dalam rubrik ini. Misalnya untuk kategori conventions, kita memilih nomor 3 ya, kita memeriksa dan ternyata di nomor 3, sesuai dengan nomor 3 ya, memiliki kurang dari 5 kesalahan ejaan dan gramarnya, dan juga penulisan huruf besar, huruf kecilnya juga ada kesalahan, ada errornya, tapi kurang dari 5, mungkin 4 atau 3. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi pada organisasinya, misalnya bagus kita baca gitu, logical order, tidak ada kesalahan yang ditunjukkan pada nomor 3, 2, dan 1, kita memberikan nilai 4. Nah, begitu pula dengan seterusnya, misalnya untuk sentence fluency-nya kita memberikan nilai 3. Misalnya yang terakhir word choice-nya, pilihan kata, semuanya bagus, kita memberikan nilai 4 ya. Sehingga kalau kita jumlah tadi itu ada 14 poin. Nah, bagaimana untuk menjadikan satu skor? Nah,
Ya, kita lihat di sini jumlah kotak. Di sini 4, di sini yang kedua juga 4, di sini juga 4, ini 4 sehingga 4 kali 4 jadi ada 16. Oke, jadi kita bagi 16. Tadi kita mendapatkan 14, tinggal dibagi dengan 16. Jadi nilainya 0,875. Nah, kalau kita konversi, berarti nilai akhir kita memberikan penilaian, tinggal kita konversi. Misalnya skala 0 sampai 10 jadi 8,75. Dinilai skornya 8,75. Atau kita skornya ratingnya mulai 0 sampai 100, maka kita bisa memberikan nilai 87,5. Nah, demikian tadi cara membuat dan menggunakan rubrik. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terima kasih.